Selamat siang Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara desiminasi aksi nyata budaya positif untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Angkatan 11. Sebelum memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Pak Bakri. Kepada Pak Bakri kami persilakan. Doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa jannatan minan nar wal 'afiyatan fil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Bakri. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Budi Agus Santoso kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Binaan Kasemen dan Bu Arbaya selaku CGP Angkatan 11. Jadi hari ini kita semuanya bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh program CGP calon guru penggerak, yaitu diskriminasi budaya positif di sekolah. Jadi mungkin hari ini Bu Arbaya akan menyampaikan beberapa atau banyak hal tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan dieksplorasi semua teori atau cara-cara bagaimana di sekolah ini mempunyai budaya-budaya yang positif dan kita bisa melaksanakan, menimbulkan dan mengaplikasikan ke sekolah. Tidak hanya kita mengetahui kemudian tidak disampaikan dan bahkan tidak diaplikasikan atau tidak dilakukan. Jadi harapan kita semuanya setelah melihat, mendengar melalui apa yang disampaikan nanti itu menjadi sebuah wawasan, menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan tentunya kita bisa melaksanakannya di masing-masing kelas kita. Jadi budaya-budaya positif yang ada di kelas, di sekolah itu nanti akan dieksplorasi, akan disampaikan oleh Bu Arbaya. Mungkin ini Bapak Ibu harapan saya, harapan kita semuanya. Jadi kegiatan ini kita harapkan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anak. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan kaitannya dengan program ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Budi Agus Santoso. Berikutnya adalah ice breaking oleh Ibu Arbaya Tuliman. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, biar enak ya, biar relax, kita SBT dulu. Ini clue-nya, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Fokus ya, ikuti kata-kata saya. Botol-botol
saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDS Bina Bangsa 06 dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di SDS Bina Bangsa 06. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu memaparkan budaya positif, penjelasan tentang budaya positif di sekolah. Terlebih dahulu saya akan membacakan agenda kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Yang ketiga pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, yang kelima refleksi. Untuk kompetensi lulusan, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Pertama, guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk capaian umum modul ini diharapkan memahami pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Guru penggerak juga diharapkan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk mencapai murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, diharapkan juga memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sedangkan capaian khusus modul ini diharapkan guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua, dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang tahu? Coba Pak Bakri. Kalau menurut saya, hukuman itu mempunyai efek terhadap kedisiplinan. Jadi bisa secara psikologis itu bisa. Terima kasih Pak Bakri. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu benar? Menurut Nurul, apakah itu benar? Ya, menurut saya itu akan meningkatkan disiplin anak.
Terima kasih Bu Nur. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apa itu benar Bu Widya? Iya benar. Nah, itu tadi ya pendapat dari Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat nanti tentang budaya positif, kita akan tahu jawabannya seperti apa. Topik yang pertama dalam eksplorasi konsep, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, dari semua topik itu ada keterkaitannya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, disebut Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, di situ ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin positif, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Model berpikir menang-menang,
kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, 3 teman, pemantau, manajer. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ada nilai-nilai kebajikan universal yaitu keyakinan kelas. Kita juga menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Apakah makna disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin diciptakan oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut berasal dari motivasi internal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan menghukum. 3. Penghargaan mengurangi ketepatan. 4. Penghargaan tidak efektif. Dan 5. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikan, rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih. Nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tindakan itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi suatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi pelaturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan, murid atau anak tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan, itu negatif. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan survei terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan, itu netral. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Positif. 9 ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menentukan untuk melihat di dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kegiatan pendalaman
keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami memiliki bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Hormat, terdengar, terikat, berperilaku. Tabel Y, bekerja, terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat, tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bekerja, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Diterima dan dimiliki. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y itu hormat, terdengar. Tabel Y, hormat, terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Tabel T, hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya, menghormati orang lain. Peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Peraturan gunakan masker, keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Masuk ke pembelajaran kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya
seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ke-6, yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Biasanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi tindakan, ada pertanyaan yang muncul. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam menstabilkan identitas itu bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Validasi tindakan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Dalam menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mulai 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Visi guru penggerak adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua guru, semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting dengan mengadopsi konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya berupaya mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Konsep-konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara utuh. Sebagai seorang guru, saya memiliki visi yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif, saya dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan siswa. Semua yang saya lakukan itu tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi dengan rekan-rekan semua. Contoh-contoh yang sudah saya lakukan yaitu melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian saya berharap dapat mewujudkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berbudi luhur, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, saya juga menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini adalah video segitiga restitusi yang saya terapkan. Kita bisa menonton bersama. Silakan masuk Jadwa, silakan duduk. Ada apa Jadwa? Kamu bisa bercerita pada ibu? Bukan rahasia saya yang dimiliki ibu. Padahal saya lapas sekali. Saya tidak punya uang untuk membeli nasi di kantin. Tapi dengan seenaknya mereka mengambil uang saya. Apa saya tidak boleh marah, Bu? Boleh saja Jadwa. Seandainya itu jadi kamu, ibu pasti akan marah juga. Nah, setelah kamu tahu bekal hilang, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya tanyakan ke teman-teman, Bu. Tapi tidak mengaku. Setelah itu, apa lagi yang kamu lakukan? Ya saya mengambil bunga di kelas, Bu. Semua tas teman kelas saya buangi. Besok kursi saya pendam. Jadwa, ibu percaya kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ya jelas, Bu. Saya ingin mengatakan maaf. Masa dengan seenaknya membeli barang tanpa izin itu kan hanya mencuri. Ya, ibu paham. Kamu ingin teman-temanmu mengakui kesalahannya. Mereka ingin teman-temanmu jujur. Nah, tapi untungnya kamu masih bisa mengontrol diri. Kamu hanya melempar-lempar barang teman-temanmu, tidak sampai memukul teman-temanmu. Jadi benar, Bu. Saya masih bisa menahan diri meskipun saya sangat marah. Bagus, kamu lebih memilih untuk menahan diri meskipun kamu sangat marah. Nah, coba Jadwa, kamu pikirkan tindakan yang kamu lakukan tadi menurut jelas apa sesuai dengan prinsip yang kamu lakukan yang kamu yakini? Iya, Bu. Sebenarnya saya selama ini lebih memilih dia meskipun dijahili teman. Menurut kamu keyakinan kelas atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan tadi? Maaf keluarganya, saya selama ini lebih menghargai dan menghormati teman-teman. Tapi tadi saya sangat emosi, Bu, sehingga saya tidak bisa menahan diri. Tapi Jadwa percaya kan kalau sikap saling menghargai sesama teman itu penting? Saya percaya, Bu. Nah, bagus. Sekarang coba kamu pikirkan lagi apa keyakinan yang harus kita jalankan jika sedang emosi. Jadi saya akan lebih sabar untuk mengontrol emosi saya, Bu. Dan jika ada masalah seperti ini, lebih baik saya melapor saja ke Bapak atau Ibu Guru agar dapat penanganan dengan baik. Bagus Jadwa, itu namanya anak yang hebat. Ya, ayo sekarang kembali ke kelas dan belajar dengan baik ya. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh video segitiga restitusi yang saya jalankan. Di situ ada yang pertama memvalidasi tindakan, yang kedua menstabilkan
identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita berusaha menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri siswa. Ya, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya mau bertanya, sejauh mana pemahaman Bapak Ibu guru tentang konsep-konsep inti yang telah kita pelajari di dalam pemaparan saya tadi? Adakah yang menarik untuk Bapak Ibu di luar dugaan? Ada yang bisa menjawab? Ya, saya akan menjawabnya. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Terima kasih kepada Bu Rani. Ya, itulah kenapa tadi di awal ada pertanyaan hukuman dan penghargaan apakah cocok dijalankan di sekolah. Dari pemaparan tadi kita dapat menjawab pertanyaan itu. Apakah sekarang menurut Bapak Ibu dari pemaparan yang saya jelaskan, adakah perubahan pemikiran Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan? Ada yang bisa menjawab? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Pak Bakri, menurut Pak Bakri tadi, apa setelah melihat pemaparan saya tadi, apa menurut Pak Bakri? Apakah ada perubahan dalam pemikiran Pak Bakri? Ya, silakan. Ya, setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu tadi, ya, saya rasa ada sedikit perubahan dalam pemikiran saya terkait dengan pemberian hukuman kepada anak untuk mendisiplinkan anak atau siswa ini. Ya, mungkin itu saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bakri. Ya, pasti berubah ya menurut pendapat kita. Pertama, yang awalnya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu benar, itu menjadi berubah. Karena apa? Hukuman itu tidak cocok dijalankan di sekolah ya. Dan juga pemberian penghargaan tadi juga kurang cocok kalau dijalankan di sekolah kita, karena penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi murid. Yang tadi yang kata Bu Rani dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, dan dapat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Itu. Sekarang perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari tentang modul ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba
yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih kepada Bu Mimi karena sudah memberikan penjawabannya. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Bapak dan Ibu paham tentang masalah disiplin positif. Sekarang apabila ada pertanyaan, silakan dari Bapak Ibu kepada saya. Ada yang mau bertanya? Ada nggak pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Alhamdulillah saya bisa dengan lancar memaparkan masalah budaya positif ini. Semoga budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita dan kita menciptakan sekolah yang nyaman dan aman untuk siswa. Itu adalah visi kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru waktunya untuk siang ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah mendukung saya dan memberikan waktu saya memberikan pemaparan tentang budaya positif kepada guru-guru yang lain. Semoga apa yang saya dapatkan dapat saya bagi kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga bermanfaat pembelajarannya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan duduk. Ada apa Jahwa? Bersediakah kamu bercerita pada ibu? Bekal makan siang saya dia mencuri, Bu. Padahal saya lapar sekali. Saya tidak punya uang untuk membeli nasi di kantin. Tapi dengan seenaknya mereka mengambil bekal saya. Apa saya tidak boleh marah, Bu? Boleh saja Jahwa, seandainya ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan marah. Setelah kamu tahu bekal makan siang hilang, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya tanya ke teman-teman, Bu. Tapi tidak ada yang mengaku. Lalu, apalagi yang kamu lakukan setelah itu? Ya, saya mengamuk di kelas, Bu. Dan saya menemukan bekal saya ada di lacinya Edo. Setelah itu apa yang terjadi? Edo saya marahi dan tasnya saya lempar, Bu. Jahwa, ibu percaya kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Ya jelas, Bu. Saya marah kepada Edo sudah mengambil bekal makan siang saya. Masa dengan seenaknya mengambil bekal saya? Apa saya itu kan namanya mencuri, Bu. Iya, ibu paham. Kamu ingin teman-temanmu jujur dan berani mengakui kesalahannya. Untungnya kamu masih bisa mengontrol diri dan hanya melempar tasnya Edo. Kamu tidak sampai memukul Edo. Ya tidaklah, Bu. Saya masih bisa menahan diri meskipun saya sangat marah. Bagus. Kemudian kamu lebih memilih untuk menahan diri meskipun kamu sangat marah. Apakah Edo sudah meminta maaf? Ya sudah, Bu. Edo bilang tidak sengaja karena bekalnya sama dengan bekal saya. Jahwa, coba kamu pikirkan tindakan yang kamu lakukan. Tindakan kamu yang mengamuk di kelas dan membuang tas Edo tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu yakini? Ya tidaklah, Bu. Sebenarnya saya selama ini lebih memilih dia meskipun sudah dijahili teman. Menurut kamu, keyakinan kelas atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu tadi? Maaf Barbayas, selama ini saya selalu menghargai dan menghormati teman-teman. Tapi tadi saya sangat emosi, Bu, sehingga saya tidak bisa mengendalikan diri. Tapi Jahwa percaya kan? Sikap menghargai sesama teman itu penting? Saya percaya, Bu. Bagus. Sekarang coba kamu pikirkan lagi, apa keyakinan yang harus kita jalankan jika sedang emosi dan apa yang harus kita lakukan terhadap Edo sekarang? Mungkin saya akan lebih bersabar dan belajar mengontrol emosi saya, Bu. Dan saya akan meminta maaf kepada Edo karena sudah melempar tasnya. Jika ada masalah seperti ini, lebih baik saya melapor saja ke Bapak atau Ibu Guru agar dapat penanganan dengan baik. Bagus Jahwa, itu baru namanya anak hebat. Sekarang kamu minta maaf kepada Edo dan kembali ke kelas belajar dengan baik ya. Baik, Barbayas.